Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan kembali membahas tentang limit fungsi trigonometri. Masih ingat sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri yang sifat fungsinya masih menggunakan rumus-rumus awal. Sekarang kita akan lihat bagaimana jika bentuk dari limit fungsi trigonometri ini lebih kompleks. Ibu ingatkan kembali sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, teorema dasar limit fungsi trigonometri yang harus kalian ingat. Nah, bentuk seperti ini harus kalian kuasai untuk bahwa limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Demikian juga kebalikannya. Dan kemudian limit X mendekati 0 untuk tan X per X sama dengan 1, serta kebalikannya. Nah, untuk di sini ya, teorema dasar limit itu jika berbentuk sin AX per BX, maka hasilnya adalah A per B. Jika kalian amati semuanya, maka semua bentuk dari limit ini adalah bentuknya sinus dan tangen. Tidak ada cos. Andainya ada yang berbentuk cos, maka kalian harus berusaha untuk mengubah bentuk cos itu dulu, baru menyelesaikannya. Oke? Kemudian diingatkan kembali tentang teorema limit aljabar yang pernah kita pelajari, dan itu pun dapat kita gunakan atau kita terapkan dalam limit fungsi trigonometri di sini. Ini seperti ini, limit X mendekati C untuk fungsi K, maka nilainya adalah K. Limit X mendekati C untuk C itu sama dengan C. Dan seterusnya bisa kalian lihat di sini. Oke, ini beberapa identitas trigonometri yang bisa digunakan ya. Misalnya seperti bentuk cos 2X itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Atau 1 kurang cos 2X itu dapat kita ubah bentuknya menjadi 2 sin kuadrat X. Dan ingat lagi identitas yang lainnya yaitu identitas dasar trigonometri. Sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta itu sama dengan 1. Sin kuadrat beta artinya 1 kurang cos kuadrat beta. Dan kebalikannya, cos kuadrat beta itu adalah 1 kurang sin kuadrat beta. Baik, kita kali ini akan melihat kegiatan pembelajaran kedua, limit fungsi trigonometri dari modul kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita ini diharapkan kita nanti setelah pembelajaran dapat menghitung limit fungsi trigonometri di suatu titik dengan menggunakan rumus dasar trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, seperti biasa, ya, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah limit itu, maka kita dapat menggunakan cara yang pertama yaitu metode pemfaktoran ya. Untuk metode pemfaktoran, konsepnya itu sama seperti dengan konsep limit fungsi aljabar yang telah kita pelajari di kelas 11. Nah, andainya kita menemukan bentuk yang tak tentu atau 0 per 0, nah disinilah kita harus melakukan cara lain. Salah satunya yaitu pemfaktoran. Nah, trik metode ini, kita harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama. Limit X mendekati 0, tan X, X kuadrat tambah 2X. Ini ada, kita lihat di bagian bawahnya ada kuadratnya. Nah, kita di sini coba kita faktorkan. Nah, sehingga kita peroleh bentuk limit X mendekati 0, tan X per X dikali dengan limit 1 per X tambah 2. Nah, kita ingat dalam bentuk, ya, di dalam bentuk teorema dasar tadi, maka ini nilainya adalah 1. Nah, sedangkan yang ini kita masukkan jadi nilainya 1 per 0 tambah 2. Jadi 1 dikali setengah dan hasilnya adalah setengah. Nah, seperti itu. Kita lihat nomor 2. Di nomor 2 juga begitu. Untuk limit X mendekati 1, sin X kurang 1 dikali 2X tambah 3 dibagi dengan X kuadrat tambah 4X kurang 5.
Nah, di sini jika kita masukkan secara substitusi, maka kita dapatkan hasil 0 per 0. Nah, untuk itu, bagian dari penyebutnya kita faktorkan. Nah, kita lihat setelah kita faktorkan, kita ubah bentuknya menjadi sin X kurang 1 dibagi sin X dibagi X kurang 1. Nah, limit 2X tambah 3 dibagi X tambah 5. Nah, di sini kita masukkan bahwa bentuk ini adalah sudah memasuki bentuk rumus trigonometri. Nah, untuk itu ini hasilnya adalah 1, sedangkan yang ini kita masukkan, kita inputkan satunya, kita perolehlah hasil 2 dikali 1 itu 5, dan 1 ditambah 5 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 5 per 6. Oke, seperti itu. Nah, ini kemudian yang ketiga juga seperti itu. Bisa kalian lihat caranya di sini. Kita lihat di sini ya, ketika limit X mendekati 1, tan X kurang 1, sin 1 kurang akar X. Nah, kemudian dibagi dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, ini sama dengan limit tan X kurang 1, yang bawahnya kita faktorkan, sehingga kita peroleh X kurang 1 dikali X kurang 1. Nah, di sini bentuk yang seperti ini kita pasti dapatkan nilai 1. Nah, ini 1. Nah, kemudian limit X mendekati 1. Ini kita input ya hasilnya dengan mengalihkan akar sekawan. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 1 dikali limit X mendekati 1 sin 1 kurang akar X per 1 kurang akar X. Dikali limit X mendekati 1, 1 dibagi 1 tambah akar X sama dengan negatif 1 dikali 1 dikali 1 per 1 tambah akar 1. Hasilnya adalah negatif setengah. Ini ya hasilnya. Oke. Kemudian cara yang kedua, ya, kita dapat menggunakan cara untuk menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Nah, caranya bagaimana? Seandainya kita ingin menentukan bentuk limit X mendekati 0 untuk 1 kurang cos X dibagi 2X kurang sin X. Nah, kalau bentuknya berbentuk cos X, maka kita harus berupaya agar bisa mengubah bentuk cos X ini menjadi bentuk yang lain. Di sini kita ingat kembali, rumus cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Artinya di sini kalau cos 2X itu adalah cos kuadrat setengah X dikurang sin kuadrat setengah X. Nah, kita ubah. Jadi 1 kurang cos X, kita ubah jadi 1 kurang cos kuadrat setengah X dikurang sin kuadrat setengah X. Dibagi dengan 2X sin X. Nah, ingat kembali bahwa rumus cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Maka sin kuadrat X adalah 1 kurang cos kuadrat X. Maka cos kuadrat ini kita ubah bentuknya menjadi 1 ini kita ubah jadi 1 kurang cos kuadrat setengah X ya ini. Sedangkan yang ini kita pilahkan menjadi tambah sin kuadrat setengah X. Nah, 1 kurang cos kuadrat setengah X ini merubah bentuknya menjadi sin. Jadi sin kuadrat setengah X ditambah sin kuadrat setengah X. Artinya kita memperoleh bentuk 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan 2X dikali sin X. Nah, selanjutnya kita sudah dapat menerapkan rumus trigonometrinya. Rumus limit trigonometrinya ya. Nah, kita lihat di sini, kita pilih menjadi bentuk dua bentuk ya. Jadi bentuk yang 2 sin setengah X dibagi 2X ini, itu hasilnya adalah 2 per 2-nya habis tinggal setengah X. Tinggal setengah ya, kalau kita limitkan. Sementara yang di sini juga setengah. Jadi setengah dikali setengah hasilnya 1/4. Nah, demikian untuk yang ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya ke tingkat soal yang lainnya. Kita lihat yang nomor 2 seperti ini di sini. Limit X mendekati V per 4 untuk cos 2X per cos X kurang sin X. Nah, di sini cos 2X itu kita ubah menjadi bentuknya menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X dibagi dengan cos X dikurang sin X. Nah, di sini muncullah ide kita bagaimana kita memfaktorkannya. Jadi cos kuadrat X kurang sin kuadrat X ini kita faktorkan. Ya.
kita faktorkan menjadi bentuknya cos X kurang sin X dikali dengan cos X tambah sin X dibagi dengan cos X dikurang sin X. Nah, ada bentuk yang sama di sini kita coret. Ya, ini kita coret. Sehingga tersisalah bentuk limit X mendekati V per 4 cos X ditambah sin X sama dengan cos Pi per 4 ditambah sin Pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Pi per 4? 45 ya. Oke, jadi kita dapatkan cos 45 adalah setengah akar 2 dan sin 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya adalah akar 2. Nah, bagaimana dengan contoh ini bisa ya? Nah, ini Ibu kurangkan bentuknya. Untuk itu di sini kalian bisa melihat lebih banyak lagi rumus-rumus trigonometri yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini mulai dari yang dasar, mungkin sebenarnya kalian sudah tahu tapi masih lupa karena udah lama nggak diulang. Nah, ini kalian ingat kembali identitas trigonometri. Ya, sampai di sini rumus trigonometri. Nah, sampai bentuk perkalian sudut ya. Ini ingat kembali yang pernah dipelajari di kelas 11. Insya Allah kalau kalian ini pelajari dan kuasai, tentunya kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal limit trigonometri. Oke, ini yang dapat kita lihat ya rangkumannya bahwa ini kalian harus mengetahui identitas trigonometri ya. Seperti ini, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sin kuadrat X itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Cos kuadrat X bisa diubah jadi 1 kurang sin kuadrat X dan seterusnya. Tolong bentuk-bentuk ini dipahami ya nak ya. Ingat kalau cos 2 alfa atau 2x itu bisa diubah menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Atau bisa juga cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Atau cos 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah ini bisa kalian ingatkan ya. Baik, Ibu rasa untuk materi hari ini cukup tentang ini. Silakan kalian lihat-lihat lagi nanti. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian tugas yang dapat kalian selesaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bisa dapat kalian mengerti dan bisa menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri walaupun bentuknya sudah lebih komplit. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.